Selamat pagi Pak Teddy dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Piket Hari Jumat. Perkenalkan nama saya Naura. Perkenalkan nama saya Cortez. Perkenalkan nama saya Sere. Perkenalkan nama saya Mosya. Perkenalkan nama saya Edsel. Perkenalkan nama saya Ardon. Pada hari ini kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang cerita fiksi ilmiah. Selamat menyaksikan. Dalam cerita fiksi ilmiah, saya membuat cerita tentang belanja mudah di masa depan. Latar waktunya di tahun 2050. Latar tempatnya di taman kota dan rumah Vio dan Selena. Tokoh dan konflik. Tokohnya yaitu Vio, Selena, dan Chloe. Vio dan Selena adalah tokoh utama dalam cerita tersebut. Lalu, Chloe adalah teman dekat dari Vio dan Selena. Konflik dalam cerita tersebut yaitu Vio dan Selena ingin membeli sepatu baru ulang tahunnya yang sesuai dengan keinginan mereka. Alur cerita. Apa yang terjadi pada tokoh utama? Yang terjadi pada tokoh utama adalah Vio dan Selena ingin membeli sepatu baru ulang tahunnya. Apa permasalahannya? Vio dan Selena bingung bagaimana cara membeli sepatu baru ulang tahunnya. Bagaimana cara mengatasinya? Chloe membantu mereka untuk membeli sepatu baru ulang tahunnya dengan menggunakan aplikasi GoShop dan memilih fitur pembayaran memakai GoPay. Lalu memilih pengiriman memakai drone delivery. Apa yang terjadi pada akhir cerita? Yang terjadi pada akhir cerita yaitu Vio dan Selena mendapatkan sepatu baru ulang tahun yang sesuai dengan keinginan mereka. Penyelesaiannya yaitu Vio dan Selena mendapatkan sepatu baru ulang tahunnya berkat Chloe yang memakai aplikasi GoShop dan memilih pembayaran memakai fitur GoPay dan memilih pengiriman memakai drone delivery. Dan akhirnya Vio dan Selena merasa gembira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edsel. Saya membuat cerita tentang evolusi 2110. Latar waktu tahun 2110. Tokoh Dr. Zara Novan, Arka, General Lian Reyes, dan Zara. Plot atau alur cerita, Zara dan timnya gagal dalam eksperimen genetika yang menciptakan manusia dengan kemampuan beradaptasi. Konflik, Zara harus memutuskan antara menghentikan Arka yang bisa membuat dunia yang baru yang lebih sempurna atau membiarkan Arka mengubah sejarah umat manusia. Latar tempat bumi, laboratorium Evolis, stasiun Nova. Penyelesaian cerita ini dengan cara Zara berhasil mengubah Arka menjadi sistem yang lebih membantu manusia tanpa menghancurkan semua yang telah dibangun. Dan dilanjutkan oleh Sere. Judul dari cerita yang saya buat adalah Pasar Masa Depan. Latar waktunya adalah tahun 2050. Tokohnya adalah Josh Gawin. Konfliknya adalah Josh Gawin tidak bisa membeli barang apapun di pasar masa depan akibat kredit sosialnya yang rendah.
Plot atau alurnya, Jos Gawin pergi ke pasar masa depan menggunakan kacamata AR. Kedua, Jos Gawin tidak bisa membeli apa-apa karena kredit sosialnya rendah. Pesannya adalah kita harus mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang kita ambil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mosya. Saya membuat cerita fiksi ilmiah yang berjudul Matahari Kedua. Tema, kemajuan ilmu pengetahuan versus keterbatasan zaman. Tokoh, Raka, Kirana, dan makhluk asing. Latar tempat, desa kecil, gunung, dan langit. Latar waktu, tahun 1500. Alur, awal Raka melihat cahaya aneh di langit. Tengah, Raka dan Kirana mendaki gunung, bertemu dengan makhluk asing. Akhir, Raka memutuskan menyebarkan ilmu perlahan, sementara cahaya itu pergi. Konflik, Raka ingin tahu kebenaran di balik cahaya. Tapi orang-orang takut makhluk asing menawarkan pengetahuan. Tapi dunia belum siap. Sekarang dilanjutkan oleh Cortez. Yang baru, yang kedua. Aduh. Cerita judulnya adalah seorang pemancing licik yang menggunakan pemancing berbahaya. Tempat Pulau Musut, tokoh pemancing pintar dan pemancing licik. Konfliknya seorang pemancing liar yang sedang menggunakan pemancing listrik atau berbahaya racun. Waktunya tahun 2000, waktunya siang atau sore. Awalnya seorang pemancing pintar itu kebingungan mengapa banyak ikan yang mati dan air berubah menjadi hijau. Apa itu? Dan pada sore hari pemancing itu menegurnya dan memberitahunya kepada penjaga pulau, dan dia pun menghiraukannya, dan pemancing itu pun masuk ke laboratoriumnya dan memikirkan segala cara, dan dia pun tidak menemukannya, tetapi terus dan pantang menyerah. Lalu 25 tahun kemudian dia menemukan solusinya, yaitu membuat pancingan baru yang lebih aman dan menjualnya dengan harga 15 juta, dan hasil itu pun laku dan pulau itu berubah menjadi lebih baik perlahan. Penyelesaian. Naik Pak. Naik. Penyelesaian, akhirnya pemancing itu menemukan solusinya, yaitu membuat pancingan yang akhirnya pemancing menemukan pancingan yang lebih baik daripada pemancing racun atau berbahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edsel. Cerita fiksi ilmiah berjudul Berbelanja di tahun 2050. Di pagi hari yang cerah, Raka, seorang pemuda yang berusia 25 tahun yang segera bersiap-siap untuk berbelanja di hypermart. Kalau unsur-unsurnya adalah temanya kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di bidang perbelanjaan. Tokohnya Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun yang akan berbelanja di hypermart. Latar waktu adalah tahun 2050. Tempat Jakarta Futuristik Hypermart 2050 dan apartemen Raka.
alurnya maju, menggambarkan pengalaman belanja modern dari awal hingga akhir. Konfliknya tidak ada. Konflik besar lebih kepada eksplorisasi perubahan sistem belanja yang semakin canggih. Gaya bahasa deskriptif menggambarkan suasana futuristik dengan teknologi canggih. Pesannya, teknologi dapat mempermudah hidup, tetapi manusia tetap harus beradaptasi dengan perubahan zaman di masa depan. Posisinya ada 1, 2, 3. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita selesai. Terima kasih Pak Teddy dan teman-teman. Terima